Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Asril Ariel Mister Smile Batu Akik. Pemirsa, apakah sudah siap menonton video kali ini? Batu yang kita gosok kali ini pemirsa bukan sembarang batu. Ini bongkahan batu adalah bongkahan yang paling seram selama menggosok-gosok batu pemirsa. Begini penampakannya untuk warna dan corak pada batu ini. Nah, begini pemirsa, persis sekali dengan warna kulit ular sanca, atau lebih tepatnya lagi pemirsa ular anaconda. Dan benar saja pemirsa, ini bongkahan. Kata si abang yang menggosok batu ini didapat atau ditemukan di dalam perut ular piton sepanjang 8 meter. Nah, ini batu pemirsa minta digosokin, batu cincin untuk sebagai kenang-kenangan. Soalnya apa pemirsa, ini batu sangat bersejarah bagi abang ini. Soalnya untuk mendapatkan batu ini pemirsa, si abang ini harus kehilangan dulu seekor anak sapinya ditelan ular. Makanya itu pemirsa, ini batu disuruh gosok, minta diambilkan coraknya yang persis dengan sisik ular atau kulitnya. Oh ya pemirsa, apakah kita bisa? Dan seperti apa ini batu nanti jadinya? Jangan kemana-mana, mari kita simak videonya sampai habis. Ini proses masih kupas mengupas pemirsa, perjalanan gosok batu ini masih panjang. Biar saya bersemangat menggosok batu ini. Mohon dukungannya atau supportnya pemirsa dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan bagikan videonya ke teman-teman lainnya. Atas kebaikan pemirsa semua saya ucapkan terima kasih banyak. Gila ngerinya ini batu pemirsa, keras. Waduh sudah dibelah. Motif antik pada batu ini menjadi-jadi. Ada kuntilanak kembar motifnya pemirsa. Kalau kita gosok menjadi batu cincin agaknya kebesaran. Kita target yang bagian kulitnya ini saja ya pemirsa, soalnya coraknya sangat kontras sekali dengan corak kulit ular anaconda. Kita belah lagi bagian sini ya pemirsa. Ini batu sangat keras sekali. Wah, makin ngeri lagi pemirsa motifnya. Waduh pemirsa, badan saya serasa ada yang melilit, muter-muter dari kaki hingga leher, melilit melingkar-lingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan-jangan ini kodam pada batu ini pemirsa keluar. Mohon doanya pemirsa, doakan saya agar selamat menggosok batu ini. Soalnya kalau tanpa doa pemirsa semua, sekiranya ini batu tidak jadi digosok, tentunya kita semua menjadi arwah penasaran. Nah, sudah mulai sedikit lega pemirsa. Lilitan tadi yang menjalar dari kaki hingga leher mulai beransur-ansur pergi. Hingga ini batu selesai kita pola. Oh ya pemirsa, awalnya didapat batu ini sama si abang ini. Batu ini sudah ditemukan 4 hari yang lalu di dalam perut ular piton. Gimana ceritanya ya pemirsa? Begini ceritanya. Abang ini punya 9 ekor sapi. Dari 9 ekor sapi tersebut, 4 ekornya jantan. Dan yang 4 ekor tersebut sudah di booking bakalan buat hari raya Idul Adha. Dan itu sapi bakal dikurbankan. Nah, dari 9 ekor tersebut pemirsa, 2 ekornya masih anak sapi. Nah, sapi-sapi si abang ini dipeliharanya di kebun dekat pinggiran aliran sungai. Nah, pas waktu sore-sore pemirsa, pas sapi-sapinya mau dimasukkan ke kandang, abang ini merasa ada yang janggal. 1 ekor anak sapinya nggak ada, alias nggak ketemu dicari. Karena penasaran pemirsa, si abang ini mencarinya di sepanjang sungai. Tapi apa pemirsa yang ditemukan? Bukan anak sapinya, melainkan seekor ular lagi ketiduran. Udah gitu perutnya gede,
Nah, ini batu pemirsa tadinya sudah kita selesaikan polanya, kini sudah masuk ke proses penggosokan. Kita selesaikan proses gosok batu ini hingga rata dan simetris seluruh permukaannya, atas dan bawah lingkaran. Nah, melihat ular tersebut lagi ketiduran pemirsa, perutnya besar, abang ini sontak berpikiran, jangan-jangan anak sapinya di dalam perut ular tersebut. Segera abang ini lari kencang ke rumahnya pemirsa, mengambil sebuah golok, karena abang ini sudah yakin di dalam perut ular tersebut anak sapinya ditelan oleh ular. Tanpa pikir panjang pemirsa, si abang ini ayun-ayunkan goloknya ke ular tersebut beberapa kali. Pas si abang ini mengayun-ayunkan goloknya pemirsa, abang ini mengalami kejadian aneh. Goloknya yang diayunkan pada ular tersebut mengeluarkan api pemirsa, seperti berbenturan dengan benda keras. Udah gitu pemirsa, pas si abang ini mengayunkan golok pada ular tersebut berapa kali, si abang ini tenaganya langsung hilang alias lemes. Namun si abang ini tidak menyerah pemirsa. Berhubung si abang ini rajin beribadah dan sebelumnya sempat belajar mengaji dengan seorang habaib. Lalu si abang ini pemirsa berdoa meminta kepada Allah. Benar saja pemirsa, pas diayunkan lagi goloknya si abang ini, badan ular yang kena sabetan goloknya langsung sobek, dan segera saja si abang ini pemirsa membelah perut ular tersebut. Benar saja pemirsa, di dalam perut ular tersebut ada seekor anak sapi si abang ini. Nah, di saat pas anak sapi si abang ini mau dikeluarkan dari perut ular tersebut pemirsa, abang ini melihat sebuah batu, dan si abang ini sempat berpikir, jangan-jangan ini batu yang tadinya membuat kebal si ular ini. Tanpa pikir panjang pemirsa, si batunya pemirsa dibawa pulang, hingga si abang ini nggak sabaran pemirsa. Batu ini minta dibuatkan cincin. Ini sudah mengkilap batunya, sudah selesai proses amplas, tinggal proses amplas ringnya pemirsa. Kita amplas bagian leher pada ring menggunakan amplas 150. Oh ya pemirsa, perhatian buat pemirsa yang berada di posisi kebun-kebun atau hutan yang punya peliharaan seperti kerbau, sapi, dan kambing. Selalu tetap waspada, karena saya sendiri pemirsa nggak kebayang gimana rasanya dililit ular, udah gitu ditelan ular lagi. Mohon perhatiannya pemirsa, semua pemirsa yang berada atau mau pergi ke wilayah atau area perkebunan selalu, dan jangan sampai lupa pemirsa, membawa peralatan yang bisa membantu menyelamatkan kita dari bahaya yang ada di hutan atau di kebun-kebun. Oh ya pemirsa, batu sudah selesai kita poles serbu intan, sudah kita ketrik bagian leher pada ring, dan ini masuk proses pengikiran bagian leher pada ring selesai sudah. Ini sisa bongkahan masih banyak, nanti kita kembalikan ke yang punya. Begini penampakan batunya pemirsa, ajib luar biasa. Benar saja pemirsa, batu ini motifnya setelah jadi persis sekali dengan motif kulitnya ular, ular sanca, ular piton, dan juga lebih tepatnya lagi pemirsa ini kulit ular anaconda. Tapi sebutan tersebut pemirsa, ular anaconda itu disebut di daerah luar negeri, sementara kalau di dalam negeri disebutnya ular sanca atau ular piton mengkilap sudah ini batu. Untuk getaran yang saya rasakan pada batu ini pemirsa, getarannya masih terasa pemirsa, melingkar-lingkar dari kaki hingga leher. Kalau getarannya jangan ditanya pemirsa, kelihatan batu ini tembus cahaya, ternyata disorot enggak tembus sama sekali. Karena kan ini batu pemirsa ditemukan di dalam perut ular piton, tentunya ini batu bisa disebut dengan batu mustika ular piton. Semoga si abang ini yang menemukannya senang dengan hasilnya.